Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Shalom saudara, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah dipaksa tangan yang kuat. Dipaksa oleh tangan yang kuat. Kejadian pasal 19 ayat 16, ini ada cara Tuhan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya yang sedang berlambat-lambat karena api belerang Sodom Gomora hampir ditunggang balikan dan masih ada Lot dan keluarganya di sana. Ayat 16 dikatakan ketika ia, maksudnya Lot dan keluarganya berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Kedua orang itu adalah malaikat utusan Tuhan. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Tolong perhatikan kata itu. Tuhan hendak mengasihani dia. Belas kasihan Tuhan terkadang tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Mungkin kita pikirkan kalau belas kasihan Tuhan itu harusnya nyaman, enak buat kita. Tapi ternyata dalam kasus ini, kalau Tuhan membuat mereka nyaman, mereka akan celaka. Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Dan saudara, ini sangat krusial sekali. Karena Tuhan sudah menetapkan waktunya, mereka berlambat-lambat. Dan apa resikonya? Waktu mereka berlambat-lambat, bisa-bisa mereka nggak selamat. Saudara, mungkin Tuhan harus, dalam tanda kutip, terpaksa memaksa kita, menarik tangan kita, melakukan sebuah paksaan yang mungkin nggak nyaman buat kita. Sebetulnya itu bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Karena mungkin kitanya juga nggak peka. Mungkin kitanya juga bebal. Mungkin kitanya memaksakan diri.
Sehingga Tuhan harus dengan terpaksa, Tuhan memaksa dengan tangannya yang kuat untuk menyelamatkan kita. Saudara, jangan selalu berpikir bahwa kalau Tuhan baik, maka segala sesuatu yang Tuhan, namanya Tuhan baik, maka Tuhan tidak pernah mendisiplinkan anaknya. Salah betul. Saya punya 3 orang anak, saudara. Dan untuk mendisiplinkan anak saya, terkadang di masa-masa mereka, apalagi di usia-usia 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 5 tahun, mereka belum bisa memutuskan sendiri. Sedikit demi sedikit mungkin ada hal yang mereka bisa putuskan. Tetapi kita sebagai orang tua nggak bisa kasih porsi yang terlalu besar. Kenapa? Karena kita tahu kalau dia diberikan porsi terlalu besar untuk memilih, sedangkan mereka dalam masih bayi-bayi, masih anak-anak yang belum dapat memutuskan, celaka buat mereka. Kita sebagai orang tua nggak mau anak-anak kita celaka. Dan kebaikan kita sebagai orang tua kepada anak, mungkin buat anak kita itu nggak nyaman. Karena terkadang kita harus memaksa mereka makan, memaksa mereka mandi, memaksa mereka bangun, memaksa mereka tidur. Tentu itu tidak nyaman buat mereka. Tetapi itu adalah untuk kebaikan mereka. Saudara, jangan terus menginterpretasikan kebaikan Tuhan, kelemah lembutan Tuhan, belas kasihan Tuhan hanya kepada sebatas hal-hal yang nyaman, yang enak. Oh ya nggak apa-apa, oh ya nggak apa-apa. Tidak. Terkadang Tuhan melalui belas kasihannya harus memaksa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mungkin firman ini keras buat kami, tetapi firman ini baik untuk kami. Kami percaya Tuhan, terkadang Engkau harus memaksa kami dengan tangan yang kuat, tangan yang teracung. Tetapi tidak apa-apa Tuhan, kami mau ikut rencana-Mu. Sekalipun itu tidak enak, tidak nyaman buat kami. Sebab kami tahu Tuhan tetap baik, apapun keadaan yang kami alami. Tuhan selalu punya rancangan yang baik. Dan terkadang kami yang belum memahaminya. Izinkan kami Tuhan memiliki hati yang rela untuk dibentuk, untuk rela diproses, untuk rela dibawa oleh tangan yang kuat itu, oleh tangan-Mu, untuk kami diselamatkan. Jangan sampai kami jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kehidupan mereka, berkati segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan jadikan berhasil. Berkuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus kembali memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.